Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 7 CRM akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang sangat mendetail tentang CRM. Berikut adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan dibahas oleh pemateri kita. Ada dua pertanyaan nih. Yang pertama, ada website apa saja yang bisa digunakan untuk CRM. Yang kedua, kelebihan situs third party CRM dan situs-situs yang paling populer. Tapi sebelum itu, mari saya perkenalkan anggota-anggota dari kelompok 7 ini. Yang pertama, ada Nabil Alvaro dengan 3 digit terakhir 040. Yang kedua, ada Chris Angel dengan 3 digit terakhir 2024. Yang ketiga, ada Raka Surya Pratama Sutopo dengan 3 digit terakhir 018. Selanjutnya ada Muhammad Reza Fikri dengan 3 digit terakhir 005. Dan yang terakhir ada saya dengan NPM 009. Oke, selanjutnya materi akan dibawakan oleh Raka Surya Pratama Sutopo. Baik, terima kasih atas pembukaannya yang sangat bagus Mas Abil. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri saya dahulu. Perkenalkan, nama saya Raka Surya Pratama Sutopo dengan NPM 3 digit terakhir 018. Kali ini kita akan masuk ke bagian website apa saja sih yang bisa digunakan untuk CRM atau dalam kurung Customer Relationship Management. Jadi yang pertama ada apa sih Salesforce itu? Salesforce adalah platform berbasis cloud terkemuka untuk Customer Relationship Management atau yang biasa kita sebut itu CRM yang mengintegrasikan aplikasi penjualan, layanan, pemasaran, e-commerce, analisis, dan kecerdasan buatan atau dalam kurung AI dalam satu ekosistem terpadu yang membantu perusahaan mengelola hubungan pelanggan, mengotomatiskan proses bisnis, dan memberikan pengalaman pelanggan yang jauh lebih baik secara keseluruhan. Lalu selanjutnya ada fitur unggulan. Yang pertama ada Einstein AI, yang dimana tools ini tuh membantu menganalisis data pelanggan secara otomatis untuk memprediksi peluang penjualan, memberikan rekomendasi tindakan terbaik, menilai tingkat ketertarikan dan potensi pembelian pelanggan. Lalu AI ini tuh bekerja di atas data real time yang terintegrasi dengan aman melalui Einstein Trust Layer. Yang kedua ada data cloud dan real time insights, Salesforce Data Cloud, memungkinkan pengolahan data pelanggan secara real time sehingga setiap interaksi email, website, aplikasi hingga pembelian langsung tercatat dan dapat dianalisis untuk pengambilan putusan tercepat. Yang ketiga ada integrasi data dan metadata terpusat. Salesforce menggunakan metadata framework yang menggunakan berbagai layanan seperti sales, service, marketing, e-commerce, analytics, dan platform dalam satu sistem terpadu. Oh ya, karena semua aplikasi berbagi kerangka metadata yang sama, menambah fitur baru atau aplikasi baru menjadi jauh lebih mudah dan cepat. Lalu sebenarnya ada banyak, hanya saja kita sebutkan 3 keunggulan utama aja. Lalu selanjutnya ada alasan mengapa Salesforce diminati. Yang pertama, Salesforce memungkinkan perusahaan memantau aktivitas pelanggan seperti riwayat interaksi, mendukung pengambilan keputusan berbasis data dan transaksi secara terpusat. Dengan dukungan visualisasi dan analitis data yang kuat, perusahaan dapat mengambil keputusan berdasarkan data nyata. Bukan sekedar asumsi, seluruh laporan dan informasi dapat diakses dalam satu platform terintegrasi tanpa perlu menggunakan banyak aplikasi, sehingga proses analisis menjadi lebih efisien dan akurat. Yang kedua ada semua kebutuhan CRM dalam satu platform. Salesforce menggabungkan penjualan, layanan, pemasaran, analisis, dan AI dalam satu ekosistem sehingga perusahaan tidak perlu menggunakan banyak aplikasi terpisah. Lalu website selanjutnya ada Zoho CRM. Apa sih Zoho CRM itu?
Zoho CRM adalah perangkat lunak manajemen hubungan pelanggan dalam kurung CRM berbasis cloud yang membantu bisnis mengelola penjualan, pemasaran, dan layanan dalam satu platform terintegrasi untuk membangun hubungan lebih baik dengan pelanggan. Platform ini mengotomatisasi tugas-tugas rutin, menganalisis data pelanggan, dan menyediakan alat untuk mempersonalisasi interaksi sehingga meningkatkan produktivitas dan loyalitas pelanggan. Lalu selanjutnya ada fitur unggulan. Yang pertama tuh Zoho memiliki asisten AI bernama Zia yang mampu menganalisis metadata untuk mendeteksi anomali dalam tren data seperti lonjakan bounce rate pada email. Zia juga memberikan prediksi cerdas untuk membantu tim memahami perilaku pelanggan. Lalu yang kedua ada Omnichannel Sales Signal. Fitur ini memberikan notifikasi real time ketika pelanggan berinteraksi dengan bisnis Anda, baik melalui pesan langsung maupun penyebutan dalam kurung mention di media sosial seperti Facebook atau Twitter. Yang ketiga ada kustomisasi tanpa batas. Pengguna dapat mendesain layout modul yang berbeda untuk proses bisnis yang spesifik, seperti membedakan tampilan antarmuka antara asuransi kesehatan dan asuransi kendaraan. Selain itu, pengguna memiliki kontrol penuh untuk mengatur urutan atau menyembunyikan modul sesuai kebutuhan. Oke, selanjutnya ada mengapa Zoho sangat diminati. Yang pertama, karena data CRM dapat diakses melalui aplikasi mobile yang memungkinkan kita untuk bekerja saat berpergian. Yang kedua ada skalabilitas dan efisiensi. Karena sistem ini mampu menawarkan otomatisasi yang lebih tinggi dan kustomisasi yang lebih kaya tanpa memperumit infrastruktur sistem. Yang ketiga ada fitur Near Me yang membantu menemukan prospek terdekat dan sinkronisasi data otomatis saat online. Baiklah, itu tadi seputar demo website dari saya. Dan website selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Mas Nabil. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Nabil Arfaruh dengan MPN terakhir 040. Terima kasih Mas Raka atas waktu yang diberikan. Selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan tentang website CRM. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang Odoo atau Odoo.com. Apa itu Odoo? Odoo CRM adalah sebuah alat termutakhir yang berfokus pada pelanggan untuk kebutuhan sales lacak, lead, mendapatkan forecast akurat, dan fokus pada yang penting, yaitu mendapatkan opportunity. Odoo menawarkan beberapa fitur yang menarik yang dapat menjadi poin utama dari Odoo, yaitu adalah yang pertama komunikasi dengan customer, komunikasi dengan tim, lacak lead, dan juga menjalankan laporan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang fitur yang pertama, yaitu apa itu lacak lead. Jadi lacak lead itu adalah sebuah fitur yang tentang bagaimana kita bisa melacak proses menarik pelanggan, dari bagaimana pelanggan itu awal menunjukkan minat dan bagaimana akhirnya mereka menjadi sebuah pelanggan tetap. Selanjutnya fitur utama lainnya dari Odoo adalah fitur komunikasinya. Fitur komunikasi ini adalah sebuah fitur utama yang banyak dan wajib sih ya, ada di hampir di setiap website third party CRM, yaitu adalah sebuah cara untuk bagaimana kita bisa keep up antara customer dan juga dengan tim kita agar kita dapat menjalankan sebuah sistem yang baik, karena komunikasi itu adalah kunci dalam sebuah bisnis. Oke, untuk fitur selanjutnya yaitu adalah laporan. Laporan lead dapat disajikan dalam berbagai bentuk yang disediakan oleh Odoo CRM, dan karena beberapa alasan kita itu harus menggunakan Odoo, yaitu adalah contohnya itu adalah karena mudah digunakan, akses datanya terpusat, pelaporan real time, otomisasi proses, dan terintegrasi penuh. Jadi Odoo ini cocok untuk teman-teman yang sedang saat ini memulai sebuah bisnis baru dan ingin menggunakan sistem CRM yang simple dan mudah. Dan Odoo memiliki sebuah slogan yang bagus yang saya cukup suka, yaitu adalah because amazing employees deserve amazing software. Jadi seorang karyawan yang baik membutuhkan sebuah software yang baik juga agar dapat memaksimalkan
hasil yang mereka buat. Dan selanjutnya kita akan membahas situs selanjutnya, yaitu adalah HubSpot. HubSpot CRM itu adalah sebuah situs yang menurut saya itu cocok sekali digunakan untuk para profesional di luar sana. Karena berbeda dengan misalnya seperti Odoo tadi, website ini menyediakan sebuah fitur unik, yaitu tampilan UI-nya dapat disesuaikan sesuai kebutuhan pengguna masing-masing. Jadi ini adalah satu website yang banyak digunakan oleh pengguna karena fitur uniknya ini. Yaitu jadi saat kita membutuhkan sesuatu, memprioritaskan sesuatu dan ingin sebuah UI yang enak, website HubSpot ini menyediakan tawaran itu kepada kita. Jadi kita dapat mengedit tampilan sesuai dengan keinginan kita. Oke, beberapa fitur utama yang akan saya berikan tentang HubSpot selanjutnya itu adalah tentang fitur kontak. Kontak dan komunikasi adalah fitur utama. Mohon maaf ya, halamannya ke geser satu kali. Kontak dan komunikasi itu adalah salah satu fitur utama dalam HubSpot karena komunikasi itu adalah sebuah kunci, bukan salah satu. Ya memang salah satu dari beberapa aspek penting yang harus diperhatikan. Dan komunikasi ini dapat kita sesuaikan lagi di HubSpot dengan sesuai kebutuhan kita. Misalnya rekan kerja prioritas dan juga bagaimana kita mensortir kebutuhan yang kita butuhkan. Di sini HubSpot menyediakan banyak layanan untuk itu. Dan shout out juga untuk channel YouTube HubSpot karena klip yang diambil dan gambar yang dimasukkan pada halaman ini diambil dari channel HubSpot. Next, fitur menarik lainnya yang menurut saya jadi poin utama dari HubSpot yaitu adalah fitur kustomisasi UI-nya. Jadi fitur kustomisasi UI ini adalah salah satu fitur kunci menurut saya yang menjadi poin besar HubSpot menjadi sebuah website CRM yang sangat laku di pasaran. Karena HubSpot ini menyediakan banyak layanan kustomisasi UI yang menjadikan kita bisa memprioritaskan apa yang kita butuhkan sesuai kebutuhan user dan juga tim kita. Seperti yang pada gambar yang ditampilkan di gambar di atas ini, itu seperti contohnya kita bisa kustomisasi berbagai macam, misalnya deals, kita bisa menaruh dan mengkategorikan deals kita sesuai apa yang sudah kita jalankan dan juga kita bisa mengkategorikan konteks yang sudah kita buat untuk misalnya ini adalah tim pemasaran dan tim produksi, itu kita bisa kustomisasi sesuai kebutuhan kontak yang akan kita hubungi. Lalu fitur menarik lainnya yaitu adalah HubSpot menawarkan banyak template laporan. Jadi di sini kita juga bisa membuat laporan sesuai apa yang kita butuhkan. Jadi misalnya kita butuh sebuah grafik lingkaran atau grafik diagram Friends, kita bisa memilihnya melalui template laporan yang disediakan oleh HubSpot. Oke, baiklah, itu tadi adalah seputar demo website yang sudah dijelaskan oleh saya dan Mas Raka. Selanjutnya akan diteruskan oleh Mas Habil, yaitu adalah apa manfaat SI dalam CRM. Selanjutnya silahkan diambil alih. Terima kasih Mas Habil. Halo teman-teman, kembali dengan saya Habil. Sebelumnya terima kasih kepada Nabil Alvaro telah mempersilahkan saya. Oke, di sini saya akan membahas apa pemanfaatan sistem informasi pada CRM. Yang pertama, ada sentralisasi integrasi data atau bisa disebut database. Nah, pada pemanfaatan ini ada 3 manfaatan. Yang pertama, ada single source of truth. Pada website yang terhubung dengan sistem CRM memungkinkan data pelayanan yang tersimpan dalam satu database. Yang kedua, ada akses real time. Yang ketiga, ada profil pelanggan 360 derajat. Oke, yang kedua, efisiensi operasional dan otomisasi. Pada pemanfaatan ini ada 3 pemanfaatan juga, yaitu layanan mandiri, self service. Jadi kalian itu dapat pelayanan sendiri tanpa menghubungi staf lah. Jadi serba otomatis di sini.
Yang kedua ada otomisasi pemasaran. Yang ketiga ada ketersediaan per hari. Oke, kemanfaatan ketiga, personalisasi pengalaman pelanggan. Pada pemanfaatan ini ada rekomendasi produk cerdas. Jadi di pemanfaatan ini, setelah kalian contoh nih, kalian habis membeli barbel nih. Nah, pada display algoritma AI akan memberikan apa produk-produk yang mengenai gym apa seperti matras dan lainnya lah. Jadi kalian mendapatkan algoritma yang sesuai dengan kalian lihat atau beli sebelumnya. Halnya ada konten dinamis. Yang keempat, peningkatan layanan dan retensi pelanggan. Di sini ada ticketing system dan live chat dan chatbot. Selanjutnya ada analisis data dan pengambilan keputusan data analitik. Pada pemanfaatan ini ada pelayanan seperti pelacak perilaku. Data analitik di website dapat melacak halaman mana yang paling lama dilihat pelanggan, produk apa yang sering diklik tapi tidak dibeli. Selanjutnya ada prediksi tren. CRM analitik dapat memprediksi kapan pelanggan memungkinkan akan membeli lagi atau kapan mereka berisiko berhenti berlangganan, sehingga perusahaan bisa melakukan tindakan pencegahan. Pada intinya dengan IT, website menjadi alat aktif yang mengenal siapa pengunjungnya, melayani mereka secara otomatis, dan membantu perusahaan mengambil keputusan bisnis lebih cerdas. Oke, selanjutnya materi akan dibawakan oleh Grace. Enjoy. Halo, perkenalkan nama saya Chris Angel dengan 3 digit NPM terakhir 024. Kali ini saya akan membahas apa saja sih situs-situs third party untuk CRM atau Customer Relationship Management. Poin-poin yang akan kita bahas ada 3, yaitu HubSpot CRM, Zoho CRM, dan Pipedrive. Kali ini saya akan membahas HubSpot CRM. HubSpot CRM adalah perangkat lunak Customer Relationship Management berbasis cloud yang digunakan untuk mengelola data pelanggan, aktivitas penjualan, pemasaran, dan layanan pelanggan dalam satu platform terintegrasi. HubSpot CRM membantu perusahaan dalam menyimpan dan mengelola data pelanggan, memantau interaksi pelanggan, mengotomatisasi proses pemasaran dan penjualan, lalu serta meningkatkan kualitas hubungan dengan pelanggan. Lalu, ciri utama HubSpot CRM adalah modelnya premium atau fitur dasar dapat digunakan secara gratis dan fitur lanjutannya tersedia melalui paket yang berbayar. Kelebihan HubSpot CRM yang pertama itu gratis untuk fitur dasar. Manajemennya fitur-fiturnya seperti manajemen kontak, pipeline penjualan, email tracking, dan dashboard laporan dasar. Kedua, ini mudah digunakan atau user friendly. Antar mukanya sederhana dan intuitif, tidak butuh latar belakang teknis, lalu onboardingnya cepat. Ketiga, terintegrasi dengan marketing dan service. Seperti misalnya HubSpot menyediakan marketing hub, sales hub, service hub, lalu CMS hub. Keempat, HubSpot CRM ini berbasis cloud. Dia bisa diakses dari mana saja, tidak perlu server sendiri, lalu update-nya otomatis. Kelima, itu integrasinya luas, bisa melalui Gmail, Outlook, WhatsApp, media sosial, atau dari tools pihak ketiga, API, dan marketplace. Nah, tapi HubSpot CRM ini ada kekurangan. Pertama, fitur lanjutannya itu berbayar dan juga bisa dibilang mahal. Automation tingkat lanjut, itu fitur-fiturnya, dan juga ada reporting kompleks dan ada custom workflow. Kedua, customisasi terbatas atau yang untuk versi gratisnya ya, workflow terbatas, custom field terbatas, tidak cocok untuk proses bisnis kompleks.
Ketiga, kurang cocok untuk enterprise. Tidak sekuat Salesforce atau Dynamics untuk skala besar, dan analitik lanjutannya juga terbatas. Keempat, ketergantungan ekosistem HubSpot. Optimal jika pakai semua hub, marketing, sales, atau service. Migrasi ke CRM lain bisa memakan waktu. Lalu, untuk Zoho CRM akan dipresentasikan oleh teman saya, Mas Reza. Oke, di sini saya akan melanjutkan membahas Zoho CRM. Jadi Zoho CRM adalah platform berbasis cloud yang berfungsi untuk menyatukan seluruh data pelanggan atau aktivitas penjualan dalam satu tempat yang rapi. Sistem ini membantu bisnis untuk melacak prospek dari awal hingga akhir, mengotomatisasikan tugas-tugas yang repetitif dan mempermudah tim untuk menutup kesepakatan penjualan lebih cepat dan efisien. Zoho ini lebih unggul dalam hal harga jika dibandingkan dengan HubSpot. Namun, HubSpot itu menang karena fitur-fiturnya yang lebih canggih. Nah, kelebihan Zoho sendiri adalah di fitur lengkap dan ekonomis, kustomisasi yang tanpa batas, lalu ekosistem yang terintegrasi kuat karena menyediakan lebih dari 45 aplikasi berbasis cloud dan ada kecerdasan buatan berupa asisten AI. Lalu kekurangannya ada di tampilan UI yang kurang modern, lalu kustomisasi yang rumit dan terkesan butuh skill coding, dan setup pastinya memakan waktu yang tidak sedikit, lalu support yang dari CS yang kurang responsif, dan fitur canggih mahal AI cuma ada di paket tertingginya. Dan kita lanjut ke Pipedrive. Pipedrive adalah platform berbasis cloud yang dirancang khusus dengan pendekatan activity based selling untuk memvisualisasikan seluruh proses penjualan pada satu yang untuk secara jelas dan intuitif. Sistem ini membantu tim penjualan untuk fokus pada tindakan tepat untuk menutup kesepakatan, memantau progres prospek lewat tampilan visual, dan menghilangkan kerumitan administrasi agar tim bisa bekerja dan lebih fokus. Jadi Pipedrive ini lebih unggul dalam kemudahan penggunaan atau user experience. Sedangkan Zoho yang tadi kita bahas itu menang di kelengkapan ekosistem dan fitur kustomisasi yang kompleks. Namun Pipedrive terkesan jauh lebih cepat untuk dipelajari dan diimplementasikan oleh tim sales. Lalu kita lanjut ke kekurangannya dan kita lanjut ke kelebihannya. Yang saya maksud adalah visualisasi pipeline dengan tampilan yang jelas, yang clean, lalu activity based selling yang fokus pada tindakan atau aksi, optimisasi AI, pelaporan mendalam, bahkan ada prediksi pendapatan, dan ekosistem dan juga akses yang terkesan luas karena terintegrasi dengan lebih dari 350 marketplace. Lalu kekurangan Pipedrive sendiri adalah tidak ada versi gratis atau free trial, yang ada hanya trial 14 hari. Namun setelah 14 hari tersebut wajib berlangganan. Lalu fitur marketing terkesan terbatas karena bukan all-in-one seperti Zoho atau HubSpot. Dan biaya tambahan itu bisa menumpuk karena banyak sekali add-on yang diperlukan untuk Pipedrive ini. Untuk yang terakhir, kekurangannya adalah reporting terbatas di paket yang awalnya dan hanya tersedia di tier profesional. Oke, kurang lebih seperti itu penjelasan soal-soal tadi. Untuk penutupan, saya serahkan kepada rekan saya, Mas Habil. Tidak disangka kita sudah ada di penghujung acara nih. Sebelum itu, ini beberapa preferensi yang kita ambil di presentasi hari ini. Ada 1-7 nih, kalian bisa salin atau screenshot pada gambar ini. Oke, terima kasih pada semua yang sudah melihat video kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.